Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mohabi Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, dengan asumsi bahwa dalam keadaan ceteris paribus. Apa yang dimaksud dengan ceteris paribus? Yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu tidak berubah kecuali harga barang itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan ceteris paribus. Marilah kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang pertama yaitu pendapatan konsumen. Jadi apabila konsumen mendapatkan income lebih tinggi, maka dia akan mempengaruhi terhadap jumlah permintaan. Nah, di dalam hal ini konsumen akan membeli lebih banyak lagi barang kebutuhan yang dia inginkan. Di dalam barang kebutuhan ini ada yang disebut dengan barang normal. Apa itu barang normal atau disebut juga dengan normal goods? Yaitu apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga meningkat. Contohnya kebutuhan sehari-hari, atau yang paling gampang di kalangan kalian para siswa, yaitu kebutuhan akan kuota atau data dari handphone. Ketika pendapatan seorang itu kecil, maka dia sanggup membeli kuota hanya 2 GB mungkin sebulan. Tapi ketika pendapatan dia meningkat, dia akan beli lagi lebih dari 2 GB, katakanlah 5 GB. Atau nanti meningkat lagi, dia akan bisa beli 10 GB dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan barang normal atau goods, normal goods. Nah, ada lagi yang disebut dengan barang inferior. Barang inferior itu adalah barang yang apabila pendapatan seseorang itu meningkat, jumlah permintaannya tidak bertambah. Contohnya, mahasiswa ketika dia belum mempunyai income atau pendapatan, dia membeli makanan-makanan instan seperti Indomie. Tapi ketika dia mempunyai pendapatan income, maka bukan berarti Indomie-nya ditambah, tapi dia akan beralih ke makanan lain yang lebih sehat dan lebih bergizi. Contoh, ketika orang mempunyai pendapatan rendah, dia membeli pakaian yang tidak bermerek. Tapi ketika dia sudah mempunyai pendapatan, apalagi pendapatannya tinggi, maka dia tidak mungkin menambah pakaian-pakaian yang tidak bermerek ini. Tapi dia akan membeli pakaian yang lebih bagus lagi, yang bermerek, yang dulu ditinggalkan. Nah, ini yang dimaksud dengan barang inferior. Ketika pendapatan meningkat, tapi jumlah permintaan tidak meningkat. Nah, contoh satu lagi, pemakai transportasi umum seperti bus atau ojek online. Nah, ketika dulu belum punya uang untuk membeli motor, dia memakai ojek online atau menggunakan bus. Tapi ketika dia mempunyai pendapatan yang tinggi, dia akan membeli motor sendiri. Artinya permintaan terhadap ojek online bukan bertambah ketika dia punya uang, tapi akan ditinggalkan karena dia membeli kendaraan sendiri. Begitu juga penggunaan transportasi bus, dia akan tinggalkan karena dia sudah punya motor sendiri atau punya mobil sendiri. Itu yang dimaksud dengan barang inferior. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan ini yaitu harga barang pengganti. Harga barang pengganti atau substitusi. Contoh, harga beras turun, maka jumlah permintaan terhadap beras itu meningkat. Tapi ketika harga beras itu naik, maka jumlah permintaan terhadap beras turun karena kemampuan konsumen berkurang, sehingga dia mencari alternatif, yaitu barang substitusi, barang pengganti. Mungkin
karena kondisi ekonomi tidak bagus, dia tidak sanggup beli beras, maka dia membeli gandum. Nah, gandum inilah barang pengganti. Atau ada pelajar yang ingin membeli pulpen, tapi pulpennya ternyata harganya mahal. Ada pensil harganya murah. Nah, dia daripada membeli pulpen kemudian uangnya terpakai tidak bisa untuk yang lainnya, maka dia mencari alternatif yaitu pensil. Artinya ketika ada harga barang pengganti seperti lebih murah, maka permintaan terpengaruh, akan berkurang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang komplementer. Apa itu harga barang komplementer? Barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Jadi barang pelengkapnya itu mengalami kenaikan, maka itu akan mempengaruhi jumlah permintaan. Contoh, ketika seseorang menggunakan kendaraan sendiri, baik itu motor, baik itu mobil, kemudian harga BBM atau harga bahan bakar minyak yang merupakan pelengkap dari kendaraan itu, karena kalau tidak ada BBM maka motor atau mobil tidak bisa jalan. Nah, ketika harga BBM-nya meningkat, akhirnya orang itu akan beralih menggunakan apa? Menggunakan kendaraan yang mungkin hemat energi, menggunakan sepeda. Maka orang sekarang banyak bersepeda, selain mengirit juga untuk kesehatan tubuh. Nah, itu ketika harga barang komplementernya naik, maka berpengaruh terhadap permintaan. Nah, selanjutnya yaitu selera konsumen. Yang keempat ya, selera konsumen. Nah, selera konsumen ini juga mempengaruhi permintaan. Ketika ada konsumen mempunyai selera terhadap barang itu, walaupun harganya mahal, maka dia beli. Biasanya ada orang-orang yang mempunyai merek minded atau apa namanya itu ya, trademark minded. Artinya pokoknya saya beli barang merek ini, mau mahal, harganya juga tinggi, tetap dia beli karena memang dia sudah percaya terhadap merek tersebut. Maaf nih, contoh misalkan sebutkan merek ya. Orang itu udah percaya, dia menggunakan kendaraan bermerek Honda. Maka ada kendaraan lain yang mereknya bukan Honda tapi bagus, dia tetap aja tidak mau beli. Karena dia memang sudah Honda minded. Pokoknya saya belinya Honda gitu, sudah percaya dengan Honda dan sudah nyaman dengan Honda. Nah, itu namanya selera. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Harapan di masa depan. Perkiraan di masa depan. Orang membeli barang atau meminta barang tersebut untuk dia miliki, itu karena harapan di masa depan menurut dia bagus. Contoh, ada orang membeli emas, ekspektasinya apa? Harapannya apa? Emas ini makin lama makin naik harganya, sehingga dia tidak rugi membeli emas, dia untung karena emas selalu naik harganya, seperti itu. Atau ada orang membeli tanah, nah, dia berharap tanah itu makin tahun makin mahal harganya. Jadi permintaan yang dipengaruhi oleh ekspektasi, harapan di masa depan. Atau orang beli saham perusahaan tertentu dengan harapan apa? Ini perusahaan bagus, diharapkan di masa depan harga sahamnya meningkat sehingga dia untung. Ini namanya ekspektasi, harapan di masa depan. Dan yang keenam yaitu jumlah penduduk. Nah, inilah banyaknya jumlah penduduk ini atau sedikitnya jumlah penduduk suatu negara juga mempengaruhi permintaan. Bayangkan kalau negara itu kecil, mohon maaf seperti Brunei, Singapura, penduduknya pasti sedikit. Nah, di sini berarti pangsa pasarnya sedikit. Tapi kalau suatu negara penduduknya banyak, jumlahnya banyak, itu adalah pangsa pasar yang besar. Katakanlah yang besar itu seperti Cina, Amerika, India, Indonesia. Itu negara-negara menjadi pangsa pasar para produsen. Ketika dia produksi barang, maka di
pasarkanlah di negara-negara tersebut karena kemungkinan orang beli. Coba kita presentasikan ketika contoh gampangnya Indonesia penduduknya lebih dari 100 juta, karena 125 juta penduduknya, kita ambil gampangnya. Maka ketika targetnya katakanlah 1% saja orang membeli produk itu, 1% itu berarti 125 juta kali 1%, maka 1,25 juta orang akan membeli produk itu. Tapi kalau misalkan Singapura yang penduduknya kecil atau Brunei kecil, 1%-nya ya nggak nyampe 1 juta. Seperti itu. Ini contoh saja bahwa pangsa pasar ini atau jumlah penduduk ini adalah pangsa pasar dari marketing, dari pemasaran. Sehingga semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak permintaannya. Sama seperti sebuah keluarga kecil, maka permintaan terhadap beras sedikit. Hanya ada bapak, ibu, anaknya 2, berarti hanya 4 orang yang makan di situ. Maka permintaan terhadap beras kecil. Tapi ketika ada keluarga besar, anaknya 10, ibu dan bapak jadi 12, maka permintaan terhadap beras juga lebih banyak dibandingkan dengan keluarga kecil. Itu contoh gampang. Baik, sebelum kita lanjut, untuk mendukung channel ini supaya lebih bermanfaat buat halayak ramai, marilah kita subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sehingga tidak tertinggal informasi-informasi yang penting. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam permintaan. Yang pertama, macam-macam permintaan itu berdasarkan daya belinya. Jadi berdasarkan daya belinya, permintaan itu ada 2. Pertama, permintaan potensial. Itu permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan membeli atau tidak ada daya beli. Dia menginginkan barang tersebut tapi tidak punya kemampuan untuk membeli. Artinya hanya keinginan saja tapi kemampuan tidak ada, tidak punya uang. Yang kedua yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan yang dibarengi atau disertai dengan kemampuan membeli karena dia punya uang. Dan berikutnya yaitu berdasarkan pelakunya. Permintaan berdasarkan pelakunya juga dibagi menjadi 2. Permintaan individu, jadi permintaan pribadi. Seperti si Andi, dia meminta atau mempunyai kemampuan untuk membeli kacamata. Si Andi menginginkan jam tangan. Si Andi menginginkan handphone. Itu namanya permintaan pribadi. Dan yang kedua yaitu permintaan kolektif, yaitu permintaan kelompok, komunitas. Seperti sekarang sedang ramai-ramainya komunitas sepeda. Nah, ketika komunitas sepeda itu ingin membuat seragam, berarti permintaan secara kelompok. Atau pelajar SMA, nah dia membutuhkan seragam, maka itu permintaan kelompok. Membutuhkan buku, itu namanya permintaan kolektif dari komunitas atau kelompok tertentu. Nah, itu macam-macam permintaan. Berikutnya kita masuk pada hukum permintaan atau law of demand. Hukum permintaan. Itu antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan yang terbalik. Maksudnya, ketika harga naik, maka jumlah permintaan turun. Tapi ketika harganya itu turun, jumlah permintaan akan naik. Jadi mempunyai hubungan yang terbalik. Dari hukum permintaan ini ada faktor harga yang merupakan faktor bebasnya. Jadi faktor yang mempengaruhi. Sedangkan jumlah adalah faktor yang terikat atau faktor yang dipengaruhi. Ini hukum permintaan. Jadi harga mempengaruhi jumlah permintaan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang permintaan. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.